Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk bacaan hari ini kita akan membahas materi mengenai eksponen dan logaritma di bagian pertama. Bagian pertamanya kita akan bahas mengenai eksponen. Ada yang tahu apa itu eksponen? Mari kita simak apa itu eksponen. Nah, kalau ada yang seperti ini, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Nah, 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Berarti kalau misalkan kita persingkat, kita pendekin, itu kita akan tulis menjadi 2-nya ada berapa kali? Ada 4, berarti 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini adalah perkalian. Perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang-ulang. Penjumlahan yang sama pada bilangan yang sama yang berulang-ulang. Nah, kalau penjumlahan yang berulang-ulang pada bilangan yang sama disebut dengan perkalian, kalau perkalian berulang-ulang, nah, berarti cara mempersingkatnya gimana nih? 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 2-nya ada berapa kali? Ada 4. Nah, tapi kalau perkalian kita tulisnya dengan pangkat. Berarti kita dapat 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 4 berapa? 2 kali 2, 4 kali 4, kali 2, 8 kali 2, 16. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kita sebut dengan pangkat. Nah, nama lain dari pangkat itu adalah eksponen. Jadi, apa itu eksponen? Eksponen itu adalah perkalian yang berulang-ulang. Perkalian pada bilangan yang sama yang berulang-ulang. Berarti kalau misalkan ada A pangkat N. Nih, ada A pangkat N. Berarti bagaimana? Berarti kita selesaikannya adalah A kali A kali A kali A terus kali A sebanyak berapa kali? Sebanyak N kali gitu. Jadi kalau A pangkat N adalah perkalian berulang sebanyak N kali. A kali A kali A kali A kali A terus kali A sebanyak N kali. Itu adalah definisi dari eksponen. Selanjutnya, nah, kalau pangkat kita tulis A pangkat B sama dengan C. Nah, ini adalah bentuk umum dari eksponen. A pangkat B atau A pangkat M, A pangkat C. Pokoknya A pangkat sama dengan C. A pangkat B sama dengan C. Itu adalah unsur. Adapun unsur-unsurnya kita sebut. Nah, A-nya ini adalah bilangan pokok atau dasar atau basis. Nah, B-nya ini adalah pangkatnya. Dan C adalah hasilnya. Jadi, A pangkat B sama dengan C itu adalah bilangan pokoknya dipangkatkan berapa, dan C-nya adalah hasilnya. Nah, eksponen itu mempunyai sifat-sifat. Ada kurang lebih 8 sifat-sifat dari eksponen. Kita bisa lihat yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kalau ada
bilangan basisnya sama dikalikan dengan yang pangkatnya berbeda, maka pangkatnya ditambah. Yang kedua, nah kalau pembagian A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau basisnya sama, tapi pangkatnya berbeda, operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurang. Yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan lagi N, itu sama dengan A pangkat M kali N. Jadi kalau ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya adalah, pangkatnya dikalikan. Kemudian, A kali B pangkat N, itu sama dengan A kali pangkat N dikali B pangkat N. Jadi kalau misalkan ada dua buah bilangan yang basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, ini bisa dikalikan dulu bilangannya, kemudian dipangkatkan kalau pangkatnya sama. Jadi dan juga ini berlaku bolak-balik ya. Bisa ini diubah jadi gini, atau yang sebelah kanan diubah jadi sebelah kiri. Nah, yang kelima, ada A per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi atau per B pangkat N. Ini juga sama seperti perkalian yang tadi ini. Nah, jadi kalau misalnya ada bilangan yang berbeda basisnya dipangkatkan N, maka masing-masing dipangkatkan dengan N. A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi berapapun dipangkatkan 0 hasilnya 1. Nah, ini adalah pangkat negatif atau pangkat tidak positif. Pangkat negatif. A pangkat negatif M itu kita ubah bisa jadi positif. Jadi bentuknya pecahan, berubah menjadi penyebut. Jadi 1 per A pangkat M. Begitupun kebalikannya, kalau misalnya di sebuah penyebut yang pangkat negatif, kita bisa ubah menjadi positif. Kita tinggal jadikan pembilang. 1 per A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Dan yang terakhir, nah ini pangkat pecahan. A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar N. Jadi yang atas pembilangnya ini menjadi pangkat A pangkat M. Yang penyebutnya ini adalah akarnya. Jadi A pangkat M akar N. Nah, ini adalah beberapa sifat dari eksponen. Kalau misalkan kalian mau, boleh kalian screenshot dulu. Nah, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan bahas satu-satu mengenai sifat-sifat eksponen yang ini. Pertama, nah, A pangkat M dikalikan A pangkat N, nah, sama dengan A pangkat M tambah N. Perhatikan contoh berikut. Sederhanakan pangkat berikut. 3 pangkat 5 dikali 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 itu berarti 3 pangkat 5. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Dikali 3 pangkat 2 berarti 3 kali 3 sebanyak 2. Nah, kemudian ini bisa dilihat bahwa operasinya adalah kali semua. Maka bisa kita gabungkan menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 yang 5 tadi dikali lagi dengan 3 kali 3. Jadi totalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semuanya ada 7. Maka
bisa kita singkat atau kita sederhanakan menjadi 3 pangkat 7. Nah, kemudian sifat yang kedua, A pangkat M per A pangkat N atau A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau basisnya sama, maka pangkatnya bisa dikurang. Sederhanakan pangkat berikut. Nah, ini 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 2. 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dibagi 3 pangkat 2. 3 kali 3. Nah, kita bisa bagi ini. Jadi sisanya 3 kali 3 kali 3. Sederhananya 3 pangkat 3. Begitupun sebaliknya. 3 pangkat 5 dikurangi 2. Otomatis 3 pangkat 3. Sama kan hasilnya? Nah, jadi kalau ada A pangkat M per A pangkat N, basisnya sama, pangkatnya berbeda, operasinya pembagian, maka pangkatnya bisa dikurangi. Sifat selanjutnya, A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya bisa dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Sederhanakan pangkat berikut. S. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Berarti dari yang terdalam dulu. 2 pangkat 3 dipangkatkan 2. Berarti 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 3. Ya kan? Kemudian 2 pangkat 3-nya sendiri 2 kali 2 kali 2 dikalikan 2 pangkat 3 lagi. 2 kali 2 kali 2. Nah, berarti 2-nya jadi ada berapa? Ada 6. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Bentuk sederhananya 2 pangkat 6. Kemudian, nah kalau ada dua basis yang berbeda, tapi pangkatnya sama, nah maka bisa disatukan, dikalikan dulu, kemudian dipangkatkan. Sederhanakan pangkat berikut. Nah ini 3 kali 2 pangkat 2. Hasilnya 3 kali 2, 6 pangkat 2. Yaitu 6 kali 6. Hasilnya 36. 3 kali 2 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 kali 3 dikali 2 kali 2. Dengan berapa tuh? 3 kali 3, 9 kali 4 dengan 36. Hasilnya sama. Jadi kalau basisnya berbeda, pangkatnya sama, ini bisa dikerjakan kalikan dulu, kemudian dipangkatkan. Ataupun sebaliknya, kalau misalkan ada basis yang seperti ini, kalian bisa pisahkan. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2,
2 pangkat 2. 9 kali 4. 36. Gitu. Ya, sifat selanjutnya. A per B pangkat N. Kalau ada basis yang berbeda, operasinya pembagian dipangkatkan N, maka masing-masing dipangkatkan dengan N. Jadi, A pangkat M per B pangkat N. Contohnya, tentukan nilai bilangan berikut. Nah, tentukan nilai bilangan berpangkat berikut. 2 per 3 pangkat 2. Nah, kalau 2 per 3 pangkat 2 berarti 2 per 3 dikali 2 per 3. Berarti hasilnya 2 kali 2, 4 per 9. Nah, 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Berarti 2 pangkat 2, 4 per 3 pangkat 2, 9. Nah, gitu. Tahu, jadi kalau yang ini, nah ini kalian juga bisa. Jadi 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. 4 per 9. Seperti itu. Kalau yang ini digabungin, jadi seperti ini. Sama aja. Jadi pokoknya kalau misalkan ada basis yang berbeda, operasinya pembagian atau pecahan seperti ini dipangkatkan, maka masing-masing dipangkatkan dengan yang sama. Selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Bilangan apapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Tentukan nilai 15 pangkat 0. 15 pangkat 0 berarti 1. Kemudian 300 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, contoh lain. Misalkan 3 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Nah, tadi sifat yang tadi. Kalau ada pecahan, benar, pembagian basis bilangan pangkatnya sama, maka bisa diubah menjadi 3. Nah, kalau pecahan gini, 2 dikurangi 2, sama dengan 3 pangkat 0, dengan 1. 3 per 2 dibagi 3 per 2. 3 per 2 bagi 3 per 2 kan 1. Ya kan? Gitu. Jadi berapapun dipangkatkan 0, bukan hasilnya 0, tapi hasilnya adalah 1. Masih bingung? Contoh lain. 2 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Berarti 2 kali 2 kali 2 per 2 kali 2 kali 2. Ini 1 dibagi 1 berarti 1. Nah, sedangkan kalau tadi balik lagi 2 per 3, kalau pecahan basisnya sama, pangkatnya berbeda, berarti 2 pangkat 3 kurangi 3. 2 pangkat 0, hasilnya 1 gitu. Terus, nah semua bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Sifat selanjutnya, pangkat bulat negatif. Kalau ada A pangkat M, pangkat negatif M, itu sama dengan 1 per pangkat M. Dan 1 per A pangkat negatif M itu sama dengan A pangkat M. Jadi kalau misalkan kalian mau mengubah pangkat bulat negatif ini, diubah aja tinggal posisinya. Tinggal diubah, jadi dari pembilang menjadi penyebut. Begitupun kalau pangkat negatifnya itu penyebut, diubah jadi pembilang. Pangkat negatifnya otomatis bilang. Contoh, ubah dalam bentuk pangkat bulat positif. 3 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Nah, pakai sifat yang tadi. Berarti 3 pangkat
2 dikurangi 5 sama dengan 3 pangkat negatif 3. Nah, ini kita ubah menjadi pangkat positif. Berarti 1/3 pangkat 3. Nah, contoh lain, bukti lainnya. Jadi, 3 pangkat 2/3 pangkat 5. Jadi gimana? 3 kali 3 per 3 kali 3 kali 3 berapa kali? 5 kali 3. Nah, ini dibagi 1, berarti 1/3 pangkat 3. Tahu semua aja kan? Selanjutnya 1/3 pangkat negatif 2, berarti tinggal diubah aja menjadi positifnya 3 pangkat 2. Seperti itu aja. Jadi kalau dari pangkatnya di atas negatif diubah jadi penyebut 1/3 pangkat 3. Kalau dari penyebut diubah jadi pembilang biasa, dinaikin 3 pangkat 2. Nah, pangkat pecahan A pangkat M per N itu sama dengan A pangkat M akar N. Jadi si pangkat penyebutnya ini jadi akarnya. Contoh 2 pangkat 4/2. Berarti gimana nih? 2 pangkat 4/2. Berarti bentuknya berubah menjadi 2 pangkat 4 akar 2. Berarti akar 16. Akar 16 berapa? 4. Gitu. 2 pangkat 4 16 di akar. Kalau misalnya di sini akar 2 ya, gak usah ditulis, cukup akar aja. Contoh lain. Nah, 3 pangkat 4 akar 3 pangkat 4. Berarti di sini bisa diubah 3 pangkat 4/2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Kalau mau cara manual boleh. Jadi akar 3 pangkat 4, 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Akar 81 9. Gitu. Jadi yang pangkatnya ini pembilangnya, akarnya ini adalah penyebutnya. Nah, itu adalah sifat-sifat dari eksponen. Kemudian kita masuk ke contohnya. Nah, nih contohnya yang lebih sukar. Tentukan nilai dari 100 pangkat 6 akar 3. Gede banget angkatnya. Kalian sederhanakan dulu aja kalau ada yang seperti ini. Nah, 100 pangkat 6. Si 100-nya ini kita ubah dulu. Ini cara menyelesaikan soal seperti ini menggunakan sifat-sifat eksponen. Jadi itu logika kalian silakan dijalanin, dipakai. Kira-kira pakai sifat yang mana? Pakai sifat nomor berapa? Oh, pakai sifat ini. Terus selanjutnya pakai ini. Yang penting jadi sederhana dan tidak menyalahi sifat-sifatnya. 100 pangkat 6 akar 3. Berarti yang kita kerjakan atasnya dulu ya. 100 kita pecah dulu menjadi 10 pangkat 2. Kemudian dipangkatkan 6 akar 3. Nah, sampai sini per 125 kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2/3.
3 sama dengan 10 pangkat 2 dipangkatkan 6. Nah, kalau ada pangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. Nah, jadi 10 pangkat 2 kali 6 diakarkan 3 per. Nah, ini juga sama. 5 pangkat 3 dikali 2 per 3. Ya. Coret pangkatnya sama dengan berapa nih? 10 pangkat 12 per 5 pangkat 2 sisanya. Ini diakarkan 3. Kemudian gimana? Kalau ada akar, berarti bentuknya menjadi pangkat pecahan. 10 pangkat 12 per 3. Nah, per 5 pangkat 2. Kita pindah ke sini. Sama dengan 10 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Nah, 10-nya bisa kita pecah lagi menjadi 2 kali 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Pakai sifat yang tadi. Kalau ada perkalian basis, berarti masing-masingnya dipangkatkan. Basisnya beda, dikali 5 pangkat 4 per 5 pangkat 2. Kemudian apa lagi? Nah, ini si 5-nya. Si 5-nya dibagi. Berarti 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 kurangi 2 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, berapa? 2 pangkat 4, 16 dikali 25. Berapa nih? 16 dikali 25. 16 kali 25. Dua berapa yuk? 11 kali 25. 400. Nah, seperti itu. Jadi, ini pakai si 100-nya kalian pecahkan. Kalau kalian menemukan cara lebih cepat, itu lebih baik. Jadi, kalau misalnya, Pak, lebih cepat pakai sifat ini dulu, kemudian sifat ini, boleh. Emang enggak? Kalian jadi tinggal puter-puter aja atau kalian kira-kira ini pakai sifat mana lagi, pakai sifat mana lagi. Contoh selanjutnya yang terakhir. Sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif. 2 kali A pangkat 3, B pangkat negatif 5, C pangkat 2 per 6 kali A pangkat 9, B pangkat 2, C pangkat negatif 1. Nah, ini kita ubah dulu pangkatnya jadi positif. 2 kali A pangkat 3, B pangkat 5-nya kita pindah berarti ya ke bawah ya. Kan biar jadi positif. Berarti sisa C pangkat 2 per 6 A pangkat 9 B pangkat 2 kali B pangkat 5 C pangkat negatif 1-nya berarti pindah ke atas pangkat 1 sama dengan 2 A pangkat 3 kali C pangkat 2 tambah 1 per 6 A pangkat 9 B pangkat 2 tambah 5 dengan 2A pangkat 3 C
C pangkat 3 per 6 A pangkat 9 B pangkat 7. Kira-kira ada lagi? Ada. A sama A pangkat 3 sama A pangkat 9-nya kita satukan. Ini kira-kira karena si yang bawahnya, yang penyebutnya ini lebih besar pangkatnya, berarti yang atasnya aja yang pindah. Biar tetap jadi positif. Sama dengan 2 kali C pangkat 3 per 6 kali A pangkat 9 A pangkat negatif 3 B pangkat 7 sama dengan 2 C pangkat 3 per 6. Nah, A pangkat 9 kurangi 3 B pangkat 7. 2 C pangkat 3 per 6 kali A pangkat 6 B pangkat 7. 6-nya masih bisa nih kita pecah. 2 kali C pangkat 3 per 6 kita pecah jadi 2 kali 3 kali A pangkat 6 B pangkat 7. Ini bisa dibagi, berarti sisanya C pangkat 3 per 3 kali A pangkat 6 B pangkat 7. Nah, ini adalah pangkat paling sederhana nih. Dan bentuknya positif semua. Jadi yang pangkatnya negatif pindahkan dulu. Kemudian yang sama basisnya selesaikan. Masih ada yang sama nih basisnya, pindahkan lagi. Nah, kemudian bilangannya dipecah kalau bisa dibagi. Jadi 1/3 ini kan 2 per 6 jadi 1/3 gitu. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikannya. Jangan lupa kerjakan tugas-tugas dari guru-guru. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.